Ya, ini adalah smartwatch terbaru dari Huawei yang hadir dengan beragam peningkatan dan jadi solusi masalah paling penting pada sebuah smartwatch, daya tahan baterai. Selain jadi pemantau olahraga, Watch GT 3 ini juga memiliki pemantauan detak jantung, SpO2, kadar stres, suhu, hingga analisa tidur dan banyak lagi. Yang paling penting, Watch GT 3 ini datang sebagai smartwatch pertama dengan Harmony OS di Indonesia, membuat interface-nya jadi jauh lebih smooth dan juga beberapa fitur keren hadir di jam pintar dengan Harmony OS ini. Oke, mari kita bahas hal-hal yang perlu kamu ketahui mengenai Huawei Watch GT 3. Masih ingat pembahasan kami tentang smartwatch sejati? Ya, sebuah smartwatch sejati seharusnya bisa ditambahkan aplikasi-aplikasi pihak ketiga agar fungsinya juga bisa bertambah. Tentunya fungsi dasarnya juga harus sudah lengkap. Nah, dengan digunakannya Harmony OS pada Huawei Watch terbaru ini, bagi kami Watch GT 3 series ini jadi sah, layak disebut sebagai smartwatch sejati. Ya, smartwatch ini menggunakan Harmony OS tapi dengan mudah bisa dipasangkan dengan iPhone. Cukup download aja aplikasi Huawei Health dari App Store-nya. Gitu aja, beres. Sementara untuk Android kami sangat menyarankan download Huawei App Gallery dari situsnya Huawei dan kemudian download Huawei Health dari situ. Tentu saja pastikan Bluetooth smartphone diaktifkan ya, karena konektivitas jam ini via Bluetooth. Nah, kalau bingung tenang aja, di awal smartwatch ini akan menunjukkan QR code. Kita tinggal scan aja dan ikuti petunjuknya. Huawei Watch GT 3 ini datang dalam dua ukuran, jadi mudah disesuaikan dengan preferensi kita. Ada versi 46mm dengan bezel khas Huawei GT series, sementara ada yang 42mm dengan bezel polos. Dari sisi bodinya, keduanya bundar serta memiliki satu rotating crown dan satu tombol di sisi kanan bawah. Keduanya menggunakan bahan metal dengan layar AMOLED. Resolusinya dua-duanya di atas 300 ppi. Perbedaannya hanya di ukuran layarnya aja. Yang jelas, yang manapun yang dipilih bobotnya ringan. Nah, baik versi 46mm maupun yang 42mm tersedia dalam varian dengan strap kulit dan strap karet. Dan info yang kami dapatkan akan banyak tersedia berbagai strap di Huawei Experience Store. Mengganti strapnya pun mudah sekali dengan adanya quick release seperti ini. Sensor-sensornya pun lengkap banget ya, accelerometer, gyroscope, geomagnetic, optical heart, air pressure, temperature, ada semua di situ. Satu hal yang kami suka banget dengan digunakannya Harmony OS adalah mulus lancarnya semua animasi dan transisi pada Watch GT 3 ini. Seperti biasa, untuk watch face pilihannya pun ribuan, sementara untuk always on display atau AOD kini udah jadi memiliki desain yang adaptif dan ada banyak opsi lain, jadi nggak monoton. Oke, smartwatch sejati wajib bisa ditambahkan fitur dengan aplikasi pihak ketiga. Di dalam Huawei Health untuk Watch GT 3 ini sudah ada tab aplikasi. Jadi kita bisa menambahkan aplikasi pihak ketiga dengan dukungan Huawei App Gallery tentunya. Dalam pengujian kami, penggunaan sehari-hari dengan AOD aktif dan notifikasi aktif versi 46mm bisa menghabiskan sekitar 15% daya per harinya. Wow, luar biasa. Ini berarti dia bisa bertahan sekitar 6 harian dengan menggunakan layar yang menampilkan jam terus-menerus serta pemantauan kebugaran aktif terus. Kami belum sempat nyoba ya untuk versi 42mm, tapi mengingat Huawei menjanjikan 14 hari untuk yang 46mm dan 7 hari untuk yang 42mm. Nah, kalau pakai tipe penggunaan kami, harus yang 42mm itu akan bisa bertahan 3-4 hari sebelum butuh di-charge. Ini hal yang sangat baik karena smartwatch sejati umumnya hanya bisa bertahan sekitar 1,5 hari, itu udah hebat. Nah, Watch GT 3 ini memiliki daya tahan terhadap air yang sangat baik juga ya. 5 atm atau 5 atmosfer. Ini bisa bertahan sampai kedalaman air maksimum 50 meter. Dipakai berenang bisa, dipakai snorkeling di laut pun katanya bisa nih. Asal jangan dipakai menyelam ya. Tentunya varian dengan strap karet itu akan yang paling cocok kalau mau diajak main air. Nah, dari sisi kebugaran ya, pemantauan smartwatch yang satu ini memperoleh banyak peningkatan selain kemampuan standarnya yang udah ada, seperti pemantauan detak jantungnya akurat, SpO2 non-stop seharian, stress monitor, step counter, pemantauan olahraga yang lebih dari 100 jenis latihan itu, dan pemantauan tidur yang sangat berguna sekali, terutama buat kalian yang suka begadang mungkin. Ya, yang jelas saya sering pakai sih ya. Nah, kini sensor detak jantungnya sudah ditingkatkan ke TrueSync 5.0 Plus yang lebih akurat dan memantau lebih ketat lagi. Tapi yang gak kalah pentingnya, sekarang itu udah ada personal AI running coach, membuat latihan jadi lebih seru aja nih ya. Polanya bisa diatur secara custom, bahkan bisa mengevaluasi hasil latihan kita dengan detail untuk membuat saran dan program latihan. Oh ya, dengan adanya GPS dual band yang bisa pakai 5 sistem di dalam jam ini, membuat dia bisa mendata posisi kita baik saat berlari maupun lagi jalan, bahkan memungkinkan perekaman rute kita lari atau jalan.
Lalu dia juga punya Healthy Living. Ini memantau kebugaran, mengingatkan kita secara berkala untuk melakukan pola hidup sehat. Yang menarik, hasil pantauannya dipresentasikan secara lengkap, membuat kita bisa melakukan penyesuaian agar hidup kita bisa lebih sehat tentunya. Sama seperti pendahulunya, Watch GT3 ini juga bisa dipakai untuk menerima telepon. Bahkan bisa langsung dengan jam ini langsung suaranya keluar dari sini dan kita bisa jawab pakai mikrofon yang ada di sini. Nah, meski saat pada pengujian belum bisa aktif, tapi dengan update Huawei menjanjikan bahwa Petal Maps akan bisa berfungsi di Huawei Watch GT3. Jam ini akan bisa menampilkan navigasi dari Petal Maps yang terhubung dari smartphone. Jadi kita nggak perlu sering-sering ngeluarin HP kalau lagi cari-cari alamat. Pengisian baterai bisa dilakukan dengan melakukan wireless charging berbasis Qi ya. Jadi bisa dengan charger bawaan, kita bisa pakai wireless charger dan juga bisa menggunakan smartphone yang bisa reverse wireless charging. Oke, untuk harga dan detail paket penjualannya bisa dilihat di dalam deskripsi. Cek ke deskripsi. Nah, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dukungan aplikasi pihak ketiga itu membuatnya jadi smartwatch sejati, melampaui jam kebugaran lain yang ngaku-ngaku katanya namanya smartwatch. Akan tetapi, memang aplikasi yang sudah resmi bisa diinstal itu memang belum sebanyak smartwatch sejati yang sudah populer dan bertahun-tahun ya. Meski demikian, ini sepertinya akan berubah seiring dengan waktu. Lalu, belum ada cara untuk menjawab pesan langsung dari smartwatch. Belum bisa saat ini. Belum ada voice assistant juga saat ini. Semoga nanti Indonesia akan dapat update ya, karena negara lain bisa. Lalu belum punya konektivitas Wi-Fi. Tapi kemungkinan besar ini juga yang membuatnya jadi super irit banget. Dari sisi kami sukai, tentunya dia bisa menggunakan device Android dan iOS. Meski memang fiturnya yang paling lengkap itu adanya di Android dan sedikit lebih lengkap lagi kalau kita pakai smartphone Huawei. Daya tahan baterainya juga sangat baik dengan AOD aktif. Watch GT3 versi 46mm ini bisa hanya turun 15% per hari. Nah, tahan air dan tahan debu ini juga penting banget hingga ke level yang membuatnya bisa dipakai untuk hampir semua kegiatan yang kita mau. Lalu penampilannya keren dan klasik, tidak terlihat seperti kalkulator yang membuatnya mudah diselipkan masuk dalam penampilan keseharian kita. Sensornya lengkap, bahkan udah bisa scan temperature sekarang. Kemudian yang tadi dibahas, penggunaan Harmony OS ini menghadirkan aplikasi pihak ketiga dan membuat penggunaannya sekarang pengoperasiannya jadi mulus dan lancar. Lalu dia juga punya personal AI running coach dan healthy living yang membuat smartwatch ini cocok untuk memandu kebugaran penggunanya secara menyeluruh ya. Pada akhirnya, smartwatch berpenampilan mewah dan klasik ini memang memiliki keunikan yang khusus. Terlebih karena sensor-sensor yang lengkap, Harmony OS, daya tahannya terhadap air dan daya tahan baterainya. Highlight paling utama bagi kami itu adalah daya tahan baterainya. Sebuah smartwatch sejati yang canggih kalau baterainya terlalu cepat habis, nggak enak juga penggunaan kesehariannya ya. Yang satu ini untuk sebuah smartwatch sejati bersensor lengkap terhitung sangat irit. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.